Makanya di dalam Quran dikatakan hidup ini nggak sekali. Ini kesalahan besar kita orang Islam. Alah, hidup sekali aja kok. Siapa bilang hidup sekali? Mati sekali aja kok. Siapa bilang mati sekali? Nggak ada. Quran bilang hidup sekali, mati sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, saya sedang berdiri di depan bangunan Masjid Rafiuddin yang sudah selesai pengecoran lantai 2-nya, dan insya Allah dalam beberapa hari akan dibongkar dan kita mulai pembangunan interior, dan kita akan mulai pengajian kitab kuning di masjid yang kita cintai ini. Kaum muslimin muslimat, salurkan bantuan Anda, infak dan sedekah untuk kepentingan dakwah, ibadah, taklim wa ta'allum dan khidmat atas agama, juga untuk keperluan kaum du'afa khususnya di daerah Medan dan Sumatera Utara, ke Yayasan Barokah Sumatera Utara, Bank Syariah Mandiri, nomor rekening 7626262 Sekecil apapun yang Anda sampaikan akan berharga untuk kita, untuk Anda dan untuk agama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa mengamalkan satu perbuatan baik walau sebesar zarah, Allah melihatnya dan Allah mengajarinya dengan pahala. Terima kasih, saya Tengku Zulkarnain, Ketua Yayasan Barokah Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para umara yang berhadir yang dimuliakan Allah SWT, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berdiri-berdiri masuk aja, masih ada tempat sini. Di sayap kanan, sayap kiri sini masih ada. Ayo masuk. Tak baik di luar. Pahalanya pun kecil. Masuk, jangan ada tegak-tegak situ. Kemari, tumpah kemari ke depan sini. Sayap kanan, sayap kiri ini masih kosong. Moh, jangan ada yang berdiri. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Islam ini sudah turun ke dunia, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun semua nabi-nabi itu membawa agama Islam, semuanya menyembah la ilaha illallah, satu saja Tuhan sembahan, nggak ada yang lain, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Tapi ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sudah 1422 tahun tambah 13 tahun, 1400, sekarang ini 1442 tahun tambah 13, berarti sudah 1455 tahun. Lama sekali udah Islam turun pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah 15 abad. Jadi Islam ini bukan agama yang baru. Mula-mula turunnya wahyu itu di Gua Hira. Allah sampaikan wahyu pertama kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahnya Iqra, baca. Iqra, bacalah. Ini kalimat perintah, di fi'il amar. Baginda Rasul menjawab, ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Sebagian ulama mengatakan apa yang aku baca, ma'anya itu. Dipeluk Nabi Muhammad sampai sesak nafas oleh malaikat Jibril, dilepaskan, dibentak lagi, Iqra, baca. Ma'ana biqari, apa yang aku baca. Atau ada yang bilang, aku nggak bisa baca. Dipeluk lagi sampai sesak napas, dilepaskan, dibentak lagi, Iqra, baca. Jadi ini dari sini kita bisa tahu bahwa untuk bisa membaca Quran itu biasa, dibentak-bentak itu biasa. Kalau nggak mau dibentak-bentak guru, bodohlah sampai mati. Sekarang ini asal guru bentak murid, bapaknya keberatan, adukan ke polisi. Ada aja. Kami dulu disabet pakai rotan. Jangan coba-coba ngadu sama bapak, ditambahi lagi di rumah, disabet lagi. Dulu tangan, pukul pakai rotan. Ngadulah sama bapak, tadi dipukul guru. Kalau nggak ditambahi lagi sama bapak, kita di rotan lagi. Maka kita jadi pintar. Nabi Muhammad aja dibentak-bentak kok. Iqra. Barulah dipeluk lagi, baru dilepaskan, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi membaca itu dalam Islam disuruh membaca, dimulai dengan bismillah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan. Padahal ayat bismillahirrahmanirrahim belum turun. Tapi perintah membaca bismillah itu ayat pertama turun. Ayat bismillahirrahmanirrahim turunnya itu di surah An-Naml, surahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Makanya bismillah itu di Quran ada 114. Padahal di surah At-Taubah nggak ada bismillah. Al-Fatihah ada bismillahirrahmanirrahim, satu ayat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua. Tapi alif lam mim bismillahirrahmanirrahim tidak, nggak ada ayat, nol. Alif lam mim baru satu ayat. Beda dengan Fatihah. Kalau Fatihah bismillah itu ayat. Nanti lihatlah di Quran, Fatihah bismillahirrahmanirrahim ayat 1. Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2. Tapi kalau Al-Baqarah bismillahirrahmanirrahim tidak ayat. Alif lam mim baru ayat 1. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin ayat 2. Harusnya Quran tuh bismillahnya cuma 113. Karena At-Taubah nggak ada bismillahnya. Tapi dibalas di surah An-Naml. Ada satu bismillahirrahmanirrahim, surahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Tetap aja jumlah bismillah itu ada 114. Itu belum turun, ayat bismillahirrahmanirrahim belum turun. Tapi perintah
dalam Islam membaca itu mesti disertakan bismillah, itu nomor satu ayat turun sudah perintah. Iqra, bacalah olehmu bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhanmu kalau memulai membaca itu. Alladzi khalaq, yang yakni Tuhan yang telah menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menjadikan manusia dengan dari alaqah. Gak ada ditulis di Quran menjadikan manusia dari segumpal darah. Gak ada. Darah itu bahasa Arabnya dam. Apa? Dam. Maka orang naik haji, kalau haji tamattu, dia wajib membayar dam, potong kambing. Hurrimat alaikumul mayyitatu wad damu walahmul khinzir. Allah telah mengharamkan atas kamu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Itu Quran. Hadisnya mengatakan bangkai semua haram kecuali dua. Bangkai ikan boleh dimakan. Itu ajaib. Jadi kalau pakai Quran aja sesat, nggak bisa. Mesti pakai hadis. Al-Quran dan Sunnah. Sebab ada yang katakan saya ikut Quran aja, Sunnah nggak mau, kafir. Kafir, orang yang percaya sama Quran aja nggak percaya pada sunnah Nabi, kafir. Namanya ingkar sunnah. Apa namanya? Kafir kepada sunnah Nabi. Kalau Quran saja maka semua bangkai haram. Tapi ada hadis pengecualian. Bangkai ikan boleh dimakan. Kalau kita jalan-jalan di sungai ada ikan mati, ambil digoreng, boleh apa enggak? Boleh. Kejadian zaman Rasulullah begitu, ada ikan anbar namanya. Rasulullah mengirim pasukan, habis makanan. Mereka satu korma diisap-isap aja, nggak dimakan, saking nggak adanya makanan. Lapar sekali. Tepi Laut Merah, mereka lihat ada satu gundukan besar. Sekali mereka lihat ikan, 4 orang bisa duduk di matanya. Berapa besar ikannya itu? 4 orang bisa duduk di matanya. Maka oleh sahabat ikan ini dicincang-cincang, dijadikan dendeng supaya tahan lama, dijemur jadi dendeng ikan. Selamatlah mereka makan, nggak habis-habis pun. Sampai selesai masa tugas, mereka kembali kepada Rasulullah SAW. Mereka ceritakan, kami nggak ada makanan, akhirnya kami terpaksa makan bangkai. Bangkai apa kata Nabi? Bangkai ikan, halal. Kami jadikan dendeng, masih ada sisanya kata Nabi, masih, mari. Dia makan dengan Rasulullah SAW. Baru bangkai yang kedua yang halal adalah bangkai belalang. Bangkai apa? Belalang. Tapi jangkrik haram. Jangkrik haram. Belalang? Nah, itu bedanya itu. Waktu saya pergi haji pertama kali tahun 96, saya jalan darat. Dari Medan naik, diantar sepupu saya 2 orang dengan 1 orang asisten saya, Bapak Datu Ahmad, naik mobil sampai ke Tanjung Balai Asahan. Di sana saya naik boot 11 jam sampai ke Kelang. Tong. Saya bawa tas 4 buah baju saja. Sampai Kelang saya naik kereta api ke Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur naik bus sampai ke Bangkok. Dari Bangkok batasan Burma. Di Burma naik macam-macam sampai Bangladesh. Dari Bangladesh saya pernah naik kapal sungai, pernah naik perahu, pernah naik kereta api, pernah naik truk. Pokoknya sampai India. Dari India macam-macam naik sampai Pakistan. Terus sampai ke Mekah 4,5 bulan. Waktu saya sampai di Masjidil Haram, sepi Masjidil Haram. Udah habis musim haji, menunggu haji 97, jadi saya dapat visa setahun. Ibu saya naik kapal terbang 97, jadi harus saya tunggu. Ibu saya nggak ada mahramnya, jadi saya jalan darat mencegatnya setahun sebelumnya. Apa yang terjadi waktu itu musim dingin. Di Masjidil Haram tuh banyak sekali belalang. Sebesar telunjuk, tapi panjangnya sejengkal. Panjangnya bisa 30 cm, tapi sebesar jari aja gitu panjang.
Terpijak-pijak orang. Ribuan belalang. Saya duduk gitu, saya ambil yang dipijak orang mati. Nangis saya. Ya Allah, inilah bangkai yang boleh dimakan, dibolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nangis saya. Ya Allah, kalau sebesar ini enak juga, digoreng ya enggak? Sebesar itu pula 10 biji kenyang juga kan. Belalang sini segini-segini. Belalang sana besar-besar. Sekarang masih ada tapi sedikit. Saya setiap musim dingin umroh, masih ada juga belalang tapi sedikit. Tidak sebanyak tahun 96 dulu. Oh, banyak betul, besar-besar. Bangkai 2 yang boleh dimakan. Dam, darah, haram. Yang ketiga daging babi. Nggak ada dibilang Allah manusia berasal dari darah. Khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menjadikan manusia dari alaqah. Kalau kita lihat kamus bahasa Arab, alaqah itu sesuatu yang lengket, yang seperti lintah bentuknya. Lengketnya di dinding rahim. Dalam bahasa Arabnya, dalam Quran disebut fi qararim makin, lengket dalam dinding rahim. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Terpancar dari bibit bapak kita dan terpancar dari bibit ibu kita. Bibit bapak kita itu sekali terpancar tuh paling sedikit 1,5 juta. Walaupun sesendok kecil, 1,5 juta. Kromosom XX dan kromosom XY. Bentuknya seperti cebong, kepalanya gitu, terus ada ekornya. Kalau ekornya pendek, namanya XX. Kalau ekornya panjang, namanya XY. XX itu kalau sampai ke rahim ibu jumpa dengan ovum, jadilah anak perempuan. Kalau XY sampai ke dinding rahim ibu, jumpa dengan ovum, jadilah dia namanya anak laki-laki. Rebutan itu 1,5 juta tuh berebut, berenang-renang. Biasanya yang menang yang ekornya pendek, karena kan bebannya lebih ringan, larinya lebih cepat gitu. Makanya kemungkinan lahir, kata Nabi, anak perempuan lebih banyak dari anak laki-laki. Nanti di akhir zaman, laki-laki dengan perempuan di akhir zaman 1:50 kata Rasulullah. 1 laki-laki 50 perempuan. Dan 40 wanita di akhir zaman pezina semua. Hanya 10 yang soleh, yang solehah. Sehingga dalam satu hadis pernah saya baca, seorang laki-laki di akhir zaman berjalan, dikejar-kejar 40 perempuan, diajak berzina, saking takutnya dia naik pohon, ditunggu di bawah. Kapan kau nggak turun? Saya waktu baca hadis itu, demi Allah saya menangis itu. Ya Allah, kalau zaman itu lebih baik saya mati aja, nggak usah hidup zaman. Mana tahan 40? Sekarang belum. Sekarang ini statistik dunia 7,8 miliar manusia, lebih banyak laki-laki 100 juta dari perempuan. Jadi masih banyak laki-laki sekarang. Lebih banyak 100 juta laki-laki dibanding perempuan. Artinya kalau semua laki-laki beristri satu, itu ada 100 juta laki-laki nggak dapat istri. Apalagi ada yang 2, 3, 4, berapa ratus juta nganggur laki-laki. Ini statistik dunia saya lihat. Makanya saya nggak mau kawin 2, kasihan yang belum dapat. Tapi nanti di akhir zaman 1 laki-laki 50 perempuan. Dan di dalam neraka kata Nabi, 1 laki-laki masuk neraka, 50 perempuan masuk neraka. Ngerinya itu. Yang 1,5 juta itu lomba-lomba melewati dinding rahim. Liang rahim itu cuma sejengkal aja, liang itu, tapi asam, sehingga berjuta-juta kromosom XX itu mati di jalan. Yang lolos dari dinding rahim itu, liang rahim ke liang itu paling-paling 10 atau 30 kromosom. Itu berkumpul-kumpul macam cebong gitu, mau masuk ke dalam rahim. Dia membukanya itu sepersekian ribu detik aja.
sehingga yang lolos hanya satu. Kadang-kadang lolos dua, jadilah anak itu kembar dua. Paling banyak 6, kembar 6. Coba kalau lolos 50, kalah anak kucing. Ini kuasa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang membuatnya. Begitu bertemu, lolos dia masuk ke dalam rahim, dinding rahim, bertemu dengan ovum dari ibu kita satu, disebutlah dia alaqah. Apa namanya? Alaqah. Bahasa Arab alaqah, bahasa Latinnya zigot. Apa? Zigot. Itulah yang lengket di dinding rahim itu, fi qararin makin, kokoh sekali. Terus berdenyut, tut 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 tut, membesar. Nggak ada rohnya, nggak ada roh. Jadi bukan terbuat dari darah. Siapa bilang darah? Kemudian menjadi mudghah, seperti daging yang dimamah. Terus akhirnya ada tulangnya, ada kulitnya, ada ototnya, ada darahnya, ada kepalanya, kakinya, tangannya, semua lengkap sempurna menjadi bentuk manusia. Kata Nabi 4 bulan. Berapa lama? 4 bulan. Arba'ata ashhur, 4 bulan. Sempurna, belum ada ruh. Kok hidup? Nggak hidup, siapa bilang hidup? Mati, belum ada roh. Kenapa berkembang? Allah menyempurnakannya. Siapa? Nah, itu ditulis di Quran surah Sajadah. Summa sawwahu, kemudian Allah menyempurnakannya. Belum hidup, roh belum ditiup. Wa nafakha fihi min ruhi, setelah 4 bulan sempurna, ada kepala, ada tangan, ada kaki, ditiupkanlah roh ke dalam jasad yang sempurna itu. Min ruhihi, daripada langit. Allah bawa, malaikat membawa dalam sebuah bejana terbuat daripada nur. Di situ ruh kita dimasukkan, dibawa sampai ke dalam perut ibu, ditiup langsung oleh Allah. Masuklah ke dalam jasad yang 4 bulan yang sudah sempurna itu. Begitu ditiup, hidup. Fa'ahyakum, dalam surah Al-Baqarah, kami hidupkan kamu. Ingat ini ayat sajadah ini, domirnya, objeknya itu dia. Summa sawwahu, kemudian Allah sempurnakan bentuk jasadnya di dalam rahim ibunya, orang ketiga. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian kami tiupkan roh ke dalam jasadnya itu, maka hiduplah dia. Begitu hidup, apa kata Allah? Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal afidah, dan kami jadikan kamu setelah ditiup ruh bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa di dalam rahim ibumu. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Kok berubah domirnya ini? Kenapa berubah objeknya? Dari dia menjadi kamu. Kemudian kami sempurnakan bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan kemudian kami tiupkan roh dari sisi Allah kepadanya. Begitu dia hidup, wa ja'ala lakum, kemudian kami jadikan kamu. Oh, kok jadi kamu? Tadi dia. Kamu bisa mendengar, bisa merasa, bisa melihat dalam perut ibu. Kok kamu sih? Tadinya kan nyanya kok kamu. Nah, dalam istilah bahasa Arab disebut iltifat. Apa namanya? Sebut biar jangan lupa. Iltifat. Perubahan objek dalam satu kalimat yang sama. Nyanyanya jadi kamu. Kata ahli tafsir, kenapa Allah pakai nyanyanya? Karena belum ada ruh, belum hidup. Begitu ditiup ruh dia hidup, Allah katakan kami jadikan kamu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa di dalam rahim ibumu. Sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Berarti Islam 1450 tahun yang lalu sudah menceritakan bahwa roh manusia itu setelah ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya dalam rahim ibu, dia udah bisa melihat di dalam rahim ibu, udah bisa mendengar dalam rahim ibu, udah bisa merasakan perasaan ibunya dalam rahim ibu. Sekarang, itulah hebatnya, 1455 tahun kemudian sudah dapat kamera, bisa dimasukkan ke perut ibu,
Baru kira-kira berapa bulan yang lalu saya dikirimi orang dari Amerika film rekaman bayi dalam perut ibunya, anaknya kembar dua, bertumbuk di perut. Mak macam Mike Tyson, kembar dua berantem di perut udah berantem dia, apalagi udah lahir coba. Subhanallah. Makanya di dalam Quran dikatakan hidup ini nggak sekali. Ini kesalahan besar kita orang Islam. Alah, hidup sekali aja kok. Siapa bilang hidup sekali? Mati sekali aja kok. Siapa bilang mati sekali? Nggak ada. Quran bilang hidup sekali, mati sekali. Quran mengatakan 2 kali hidup, 2 kali mati. Berapa kali hidup? Berapa kali mati? Begitu. Lihat surah Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal kamu sebelumnya dalam keadaan mati? Waktu bentuk zigot masih mati. Udah sempurna pun badan itu 4 bulan belum hidup, masih mati. Fa'ahyakum, serentak dengan ditiupkan roh kami hidupkan kamu. Dari mana ceritanya serentak dengan ditiupkan roh? Dari fa-nya itu. Atof fa dalam bahasa Arab artinya kemudian. Summa dalam bahasa Arab, summa juga artinya kemudian. Itulah miskinnya bahasa Indonesia itu. Fa kemudian, summa kemudian. Tapi dalam bahasa Arab beda jauh artinya. Kalau fa itu kemudian tanpa pakai waktu. Kalaupun pakai waktu pendek sekali, nggak sampai sedetik. Nah, contoh fa yang nggak pakai waktu itu surah Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah kalau ingin menjadikan sesuatu, Allah cukup memerintahkan jadi, maka serentak dengan perintah Allah jadi nggak nunggu. Kalau Allah bilang jadi terus nunggu berapa detik, nah itu simsalabim namanya. Kalau Allah perintah jadi, serentak dengan perintah Allah jadi, maka kun fayakun. Allah pakai fa. Kalau dia pakai waktu, Allah pakai summa. Summa stawa ila samaa'i wa hiya dukhun. Kemudian Allah memerintah kepada langit. Ketika itu langit masih berbentuk asap. Lama, miliaran tahun seluruh alam jagat raya ini berbentuk gas. Kemudian diperintah Allah berputar entah berapa miliar tahun menjadi satu benda yang sangat besar sekali. Nggak tahu ukurannya kecuali Allah yang tahu. Kemudian Allah ledakkan. Benda besar itu Allah ledakkan. Pakai waktu? Enggak. Sekali 1 detik itu langsung meledak. Jadilah bintang-bintang, bulan-bulan, planet-planet ini semua. Itu pun ditulis juga dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqa. Belumkah orang kafir tahu dulunya itu langit dan bumi kanata ratqa. Langit dan bumi keduanya dulu adalah bersatu. Fafataknahuma, kemudian kami ledakkan, berpisahlah langit dengan bumi itu. Kira-kira 35 tahun yang lalu ada satu orang ahli antariksa yang lumpuh
Orang Yahudi namanya Stephen Hawking. Dia bisa meneropong bintang, dia bisa menghitung segala macam, tapi dia nggak bisa jalan. Stephen Hawking, orang Yahudi yang pindah ke Amerika. Dia mengatakan terjadinya bumi ini karena sebuah ledakan dahsyat. Teorinya namanya The Big Bang Theory, teori ledakan dahsyat. Orang bilang ini teori baru. Omong kosong, itu teori lama ada di Quran. Kita aja nggak baca. Allah pakai summa. Tapi ketika Allah ledakkan langit bumi itu berpisah, Allah pakai fa. Fa fataknahuma, dalam satu detik puang, langsung pisah. Sampai sini paham bedanya fa dengan summa? Paham? Nah, kita lanjutkan ayatnya. Kalian jangan bosan ngaji, dengar aja. Ngerti nggak ngerti urusan Allah, dengar aja sungguh-sungguh, oke? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kenapakah kamu mengkafiri Allah padahal sebelumnya kamu dalam keadaan mati 4 bulan? Fa ahyakum, begitu ditiup roh kamu langsung hidup. Tsumma yumitukum, lama setelah kamu hidup kemudiannya baru kamu dimatikan Allah. Ada yang 60 tahun, Nabi Muhammad 63 tahun. Ada yang 200 tahun, Nabi Ibrahim 200 tahun. Ada yang 950 tahun, Nabi Nuh dengan Siti Hawa 950 tahun. Ada yang 1050 tahun, Nabi Adam alaihissalam. 100 tahun di surga, 950 tahun di dunia. Yang bilang bukan saya, yang bilang Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Kemudian summa, lama hidup di dunia. Saya udah hampir 60, belum mati-mati. Allah pakai summa. Summa yumitukum, setelah sampai ajalmu 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun kamu dimatikan Allah. Setelah mati masuk alam barzakh. Summa yuhyikum, kemudian lama di alam barzakh baru kamu dihidupkan lagi. Nabi Adam aja udah lebih 10.000 tahun belum hidup-hidup, masih dikubur. Nabi Isa udah 2.000 tahun di langit kedua, belum turun-turun ke dunia. Nabi Isa belum mati menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena beliau umur 33 tahun diangkat ke langit, didudukkan di langit kedua bersama sepupunya, bersama pamannya Siti Nabi Yahya, satu langit. Tapi Nabi Isa akan turun ke dunia karena Nabi Isa belum mati. Nggak boleh masuk surga orang yang belum pernah mati. Dia harus turun lagi, turun ke dunia 40 tahun, membunuh Dajjal dan tinggal di Madinah menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW dan mematahkan seluruh salib-salib sedunia. Itu hadis sahih, disahihkan oleh Imam Suyuti. Jangan bapak-bapak pikir Nabi Isa matahkan salib, manjati gereja, gergaji salib gitu, ditangkap Densus 88 lah dia. Nggak begitu maksudnya, nggak begitu maksud hadis itu. Nabi Isa itu mengislamkan semua orang Kristen sedunia. Ketika dia turun ke dunia setelah membunuh Dajjal, beliau mengislamkan seluruh orang Kristen sedunia dan membagi harta sehingga nggak ada lagi orang mau harta. 50 km, 50 mil, bukan 50 kilo, 90 km hampir orang memikul hartanya, ketuk rumah orang, bayar zakat, nggak ada yang mau terima. Semua orang kaya waktu itu. Jadi pengentasan kemiskinan itu programnya Allah. Di zaman Nabi Isa turun kali kedua. Paham? Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika